Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya akan langsung saja membacakan materi tentang pengembangan sikap inklusif dan toleransi. Yang pertama, landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam membangun karakter peserta didik yang inklusif dan toleran. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan semangat inklusivitas. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia menjadi rujukan normatif untuk menanamkan sikap penerima perbedaan dan hidup rukun dalam kebinekaan. Kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini juga memberikan penekanan kuat terhadap penguatan karakter peserta didik. Dalam profil belajar Pancasila yang menjadi acuan, pengembangan kurikulum dimensi atau perkebinekaan global mengarahkan siswa untuk mampu menghargai perbedaan budaya, menjunjung keadilan, dan berperan aktif dalam membangun harmoni sosial. Yang kedua, konsep dasar sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif dalam konteks pendidikan dasar dapat dipahami sebagai sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi keberagaman individu tanpa diskriminasi. Inklusivitas menekankan pada penerimaan terhadap seluruh individu tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, jenis kelamin, atau kemampuan. Sementara itu, sikap toleransi merupakan sikap menerima keberagaman tanpa prasangka dan tanpa prasangkaan keseragaman. Toleransi mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan, pandangan, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks pendidikan dasar, toleransi menjadi bekal penting bagi siswa dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan damai. Yang ketiga, strategi pembelajaran untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS SD tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Selain itu, pembelajaran kooperatif juga terbukti sangat efektif dalam menumbuhkan sikap sosial dan positif di antara siswa. Dengan bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen, siswa belajar berbagai tugas, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyelesaikan perbedaan secara konstruktif. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS SD. Integrasi nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, sekaligus membentuk karakter siswa. Materi tentang keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa merupakan salah satu konten utama dalam IPS yang sangat potensi untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini, guru dapat memperkenalkan keberagaman budaya daerah, keunikan bahasa lokal, serta adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia untuk menunjukkan kekayaan dan keberagaman bangsa. Yang keenam, evaluasi sikap inklusif dan toleransi. Evaluasi dalam pembelajaran IPS yang menekankan pengembangan sikap inklusif dan toleransi memerlukan pendekatan yang autentik dan menyeluruh.
Teknik penilaian autentik menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana siswa menginternalisasi dan menampilkan sikap sosial dalam konteks keseharian. Observasi langsung di kelas merupakan salah satu metode utama di mana guru mencatat perilaku siswa saat berinteraksi dengan teman yang berbeda latar belakang. Guru dapat menggunakan format observasi yang disertai dengan indikator sikap seperti keterbukaan dalam diskusi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerjasama dengan kelompok heterogen. Selain observasi, jurnal reflektif juga merupakan alat yang efektif untuk mengevaluasi pemahaman dan sikap siswa. Melalui jurnal, siswa dapat diajak merefleksikan pengalaman belajar mereka, termasuk bagaimana mereka menghadapi perbedaan, memahami keberagaman, dan menyikapi situasi konflik. Terakhir, studi kasus dan praktik baik. Studi kasus dan praktik baik dalam pembelajaran IPS di SD dapat menjadi inspirasi konkret bagi guru yang menumbuhkan setiap inklusif dan toleransi pada siswa. Salah satu contoh praktik pembelajaran yang berhasil dalam program kelas budaya yang diterapkan di sebuah SD negeri di Yogyakarta. Dalam program ini, siswa dari berbagai latar belakang budaya diperkenalkan dengan berbagai tradisi lokal melalui kegiatan pembelajaran lintas tema seperti memasak makanan daerah, mengenalkan pakaian adat, dan menceritakan dongeng tradisional. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan sikap toleransi siswa terhadap keberagaman budaya dan meningkatkan rasa saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.